شفاعتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام مسلم علي بن عباس الحسني وقديم الكريم أبو يزيد محمد بن عامر الحسني رضي الله عنهما ورضي عنا بهما ورحمهما الله ورحمنا بهما في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل يره معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والنسائي. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ada 7 orang, ada 7 kelompok yudhilluhumullahu fi dhillihi yang Allah naungi mereka ini dengan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Pertama adalah Imam Al-Adil, imam yang adil. Pada telah kita bahas siapa itu Imam Adil. Kemudian syabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya seorang pemuda yang dia menghabiskan waktunya untuk ibadah, di mana di waktu masa-masa tersebut kebanyakan pemuda-pemudi itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan maksiat. Mungkin kalau taat lebih banyak lalainya daripada taatnya. Umur uber. Tapi ini pemuda atau pemudi yang soleh dan soleh ini menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan dan tidak terpancing dengan hiruk-pikuk duniawi, tidak terpancing dengan pergaulan-pergaulan yang melenceng dari syariat. Dan ini termasuk daripada buah pendidikan yang baik dari orang tua. Karena disebutkan mana halal dalam hadis, mana halal walidun liwaladin afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling besar seorang ayah atau seorang
besar yang akan diingat itu bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat. Itu akhlak yang baik, pendidikan. Jadi pendidikan itu lebih condong kepada akhlak. Ilmu ya jelas tidak mungkin orang bisa berakhlak tanpa ilmu. Pasti itu ada ilmunya. Cuman lebih kepada bagaimana membentuk karakter anak ini jadi baik. Sampai-sampai dalam hal tersebut Allah menjadikan satu surat namanya surah Luqman. Surah Luqman ini di situ bagaimana Sayyidina Luqman al-Hakim beliau itu memberi banyak nasihat-nasihat kepada anaknya. Yang hendaknya surat itu menjadi pedoman bagi setiap orang tua bagaimana mendidik anak. Kalau mau sampai tahu, ya apa sih cara didikan orang tua kepada anak itu? Saya punya anak yang kayak apa caranya? Allah sudah memberi satu surat khusus untuk para orang tua menjadikan pedoman bagaimana dia anak. Apa itu surah? Sampai-sampai disebutkan Allah berfirman di ayat itu walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah memberikan menganugerahkan Luqman itu suatu hikmah. Alhamdulillah. Apa hikmahnya itu? Itu syukur kepada Allah. Jadi hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha'. Allah akan memberi anugerah hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang sudah dianugerahi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Apa itu hikmah? Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah. Dan syukur ini bukan cuma ucapan alhamdulillah, walaupun itu masuk kategori syukur, sebagian syukur. Tapi syukur ini adalah dia mengetahui ini dari Allah, mengetahui ini amanah, mengetahui ini harus digunakan untuk ketaatan, mengetahui ini adalah sesuatu yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di antara amanah itu adalah anak itu amanah. Jadi jangan Anda arahkan anak Anda sesuai kemauan Anda, apalagi sesuai kemauan anak. Terserah anaknya usah kemauan Anda, dan seperti itu. Tapi arahkan dia sesuai ridho Allah, karena itu amanah dari Allah, bukan milik Anda. Sehingga dalam disebut ketika tadi di Luqman itu, beliau mengatakan kepada putranya, la tusyrik billah. Pertama kali dalam iman, mengenalkan Allah, la tusyrik billah, jangan menyebutkan Allah. Artinya jangan sampai engkau mengharap kecuali kepada Allah, jangan sampai engkau takut kecuali kepada Allah, jangan sampai ini, jangan sampai ini, terus banyak itu. Arti syirik billah itu banyak, bukan cuma jangan menyembah selain Allah. Kalau arti menyembah itu adalah menjadikan Allah sebagai orientasi terbesar. Orientasi hidup adalah Allah, tujuan hidup ini adalah Allah. Itu namanya menyembah Allah. Berarti banyak dari kita yang menyembah dirham, menyembah dinar. Kebanyakan orientasi hidup kita uang. Buktinya apa? 90% sehari kita itu untuk itu. Karena itulah Nabi bersabda, ta'is dinar, celaka hambanya dinar. Ta'is dirham, celaka hambanya dirham. Yang menjadi orientasi hidup dia cuma itu. Ta'is qatifah, celaka hambanya qatifah, karpet, masuknya itu untuk terbiasa, untuk hal-hal yang hidupnya itu yang penting nyaman, enak. Ta'is wal takash, celaka, dan dia akan menyesal. Idza syila fala tikash, artinya kalau sudah kena sulit untuk dicabut. Sehingga dalam hal ini
Bagaimana Nabi itu menyebutkan orang kalau dia fokusnya diri yang bukan kepada Allah, maka dia sangat hamba selain Allah itu. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man afaraita man itta'a wa afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak melihat ya Rasulullah, ya Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Artinya yang penting saya senang, apapun yang dia ingin harus tercapai, bukan apapun yang Allah kehendaki harus dia kerjakan, bukan. Apapun yang saya inginkan harus saya capai, harus mau cara apapun. Itu namanya menjadi Tuhannya hawa nafsunya. Harusnya dia menjadikan apapun yang Allah ridhoi harus saya capai. Yang penting Allah ridhoi, itu hamba Allah. Itu yang bukan syirik pada Allah. Jadi dalam hal ini penting ya, didikan. Di antaranya wala tusaghir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan pipimu dari manusia. Artinya adalah jangan engkau bermuka cemberut depan orang. Hadapi mereka dengan senyum walaupun mereka menyakiti kau. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Jangan itu banyak. Jangan dalam pendidikan itu banyak. Artinya di sini orang tua itu di antara pendidikan itu sering melarang sesuatu yang gak pantas, larang. Jangan takut untuk melarang. Jangan hanya gak boleh makan tangan kiri, jangan makan berdiri ya. Apa? Ikutin Al-Quran. Ya, seperti inilah yang disebutkan pemberian orang tua terbesar itu anak itu akhlak yang baik. Nah, seorang pemuda tadi yang dia terdidik dari orang tua yang perhatian, orang tua yang tahu ini amanah, maka ini pemuda-pemudi itu dalam keadaan ibadah kepada Allah, tumbuh dalam keadaan dia ingat Allah di saat banyak pemuda-pemudi lain. Kenapa? Karena di masa-masa itulah matang-matangnya anak itu mendapatkan ilmu di sini. Semangat itu di sini. Sampai ada istilah sumpah pemuda. Kenapa? Karena masa muda ini yang paling bagus. Tergantung digunakan untuk apa. Orang yang menggunakan masa mudanya untuk hal yang sia-sia, maka ketika sudah tua dia banyak penyesalan. Coba dulu saya hafal ini, hafal itu, memahami, nggak bisa. Walaupun hal tersebut bisa, tapi semangatnya nggak sekuat masa muda. Karena itulah anak pemuda atau pemudi yang dia ini berani menantang arus. Artinya orang-orang dalam waktu itu, pemuda-pemudi itu semuanya ada waktu di angkringan, ada waktu gini, dia nggak terpengaruh. Berat itu, berat. Anak muda coba jauh-jauh di pengajian-pengajiannya kebanyakan 40 ke atas, ya, kebanyakan. Jarang yang istilahnya di bawah 20. Ya, kenapa demikian? Karena tadi masa-masa itu bukan masa-masa khusyuk. Nah, tapi kalau ada seorang pemuda pernah dia mengeluarkan, entah itu karena didikan orang tuanya, atau mungkin didikan gurunya, atau mungkin punya teman yang soleh, maka di situ dia mendapatkan hadiah besar dari Allah, yaitu dapat naungan nanti di padang mahsyar. Kalau saya contohkan itu yang sekarang ini anak-anak di pondok pesantren. Kalau mau contoh ya, yang beli anak-anak di pondok pesantren, yang lain pegang HP, mereka pegang HP. Yang lain mereka nggak ada sepeda dan motor, nggak ada sepedanya, nggak ada. Yang lain sibuk begadang nonton bola, nonton ini, mereka bacaannya Quran, murojaah kitab. Berat, nggak ada yang berat. Apalagi kalau sudah
sempat pulang lihat teman ini punya HP ini, kepengen pakai, tapi tidak. Orang tua yang tega dan masuk itu orang tua yang hebat. Ya, anaknya nggak kuat, istilahnya untuk kebaikan dia. Nanti anak itu akan terima kasih kepada Anda, bukan cuma di dunia karena dia sudah jadi baik, tapi juga di akhirat. Itu juga dia. Itulah kadang-kadang saya sering heran. Saya nyuruh orang mondok ke anaknya, terserah anaknya Ustaz. Ini bukan mendidik. Ini orang tua yang tidak bisa mendidik. Kenapa? Karena harusnya ini amanah dia. Kalau cuma terserah anak, kalau anak dikasih pilihan, ayo nak pegang HP, pegang HP, jelas sekali pegang HP. Ayo nak trek-trekan, kasih motor apa nggak ada motor, gue jelas pilih ada motor. Kalau kasih pilihan, karena anak pakai nafsu, dia pakai nafsu. Sementara Anda yang tahu akibat dari hal tersebut karena pengalaman, Anda sudah tahu itu. Sehingga jangan sampai kecemplung di satu lubang yang sama dua kali. Saya sudah dulu merasakan ini, saya tidak mau anak saya kayak gini lagi. Harusnya mikir seperti itu. Saya dulu pernah masa muda model ini, sekarang saya tidak mau lagi. Artinya kalau dia nyuruh anaknya kayak gitu juga, atau membiarkan, ini seperti dia tercemplung dua kali. Padahal Nabi bersabda, la yadul mu'min fil juhri marratain. Orang beriman itu tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama dua kali. Artinya tidak mungkin keluar kesalahannya. Wis cukup di dia saja, tapi anaknya jangan. Oh dia saya dulu gitu, saya sudah nyesel. Anak saya jangan sampai kayak gitu. Itu yang oke. Ini tidak berlanjut sampai anaknya juga. Ya. Meski dalam hal ini, bagaimana pemuda yang betul-betul hidupnya atau masa mudanya dia habiskan untuk ibadah, ya, itu termasuk pemuda-pemudi yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hatinya berkaitan erat dengan masjid-masjid. Di sini bukan satu masjid, masjid-masjid. Artinya, tidak harus masjid ini, tidak mau yang lain. Dimanapun, yang penting ada masjid. Jadi sangat kuat dia punya kecintaan dengan masjid itu sangat kuat, sehingga dia menghidupkan waktu sholat berjamaahnya itu di masjid terus, berjamaah di masjid terus. Disebutkan di antara biografi para sahabat Alawi rata-rata mereka itu ada yang 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. 40 tahun 5 waktu tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. Artinya 40 tahun itu dia hadir sebelum ikut. Dia hadir sebelum ikut. Bahkan sampai-sampai di antara mereka itu mengatakan wa fil masjid sirrun, dan di masjid-masjid terdapat suatu sir. Man arafahu, siapa yang sudah mencicipi sir itu, ya'jabu man yasduruduro, dia akan heran kepada orang yang betah di rumah. Kok bisa betah di rumah tapi masjid nyaman betul? Kalau dia merasakan sir itu, di setiap masjid ada suatu sir, yang mana kalau orang yang sudah mencicipi sir tersebut, maka dia akan terheran-heran dengan orang yang lebih betah di rumahnya. Ya, kenapa? Karena tadi betapa besarnya orang yang senang di masjid, sampai-sampai Allah Ta'ala menilai, menggelari orang yang benar-benar beriman itu yang senang ke masjid. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanya orang-orang
melaporkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau enggak itu enggak bisa. Artinya kalau enggak benar-benar beriman, enggak bisa dia masuk masjid. Seakan-akan ayat itu mengatakan demikian. Dan Nabi SAW menguatkannya dalam hadis, "Idza ra'aita ar-rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seseorang yang dia ini ya'tad ini sudah terbiasa ke masjid, terbiasa sudah menjadi jadwalnya, sudah 5 waktu masjid itu jadwalnya, saksikan orang ini beriman benar-benar. Artinya sifat munafik tidak ada pada orang ini. Fashhadu lahu bil iman, saksikan ini orang beriman benar-benar. Ini bagaimana fadilah orang yang senang di masjid. Karena itulah ditarik itu ya, di masa Syekh Abu Bakar bin Sa'id itu sekarang ini kota kecil, agak kayak Grogol, itu masjidnya 500. Tapi ingat ya, tidak semua masjid itu dipakai Jumatan. Semua masjid dipakai Jumatan. Yang Jumatan itu yang masjid besar-besar. Kenapa mereka bangun masjid? Untuk gampang itikaf. Jadi bahkan ada 5 rumah ada masjid, 5 rumah ada masjid. Ada yang istilahnya itu, misalnya punya tanah kosong atau masjid aja. Yang besar-besar, paling ukuran 4 kali 4. Tapi agar dia gampang itikaf, sehingga dia biar kehidupan itu lebih sering itikaf, dia bikin di sini. Bukan untuk dibuat sholat 5 waktu sekitar, dan mungkin keluarganya aja. Yang penting kita jadi masjid. Sama dalam fikih tidak apa. Tidak harus karena itu diadakan Jumat, harus. Intinya bagaimana orang itu bisa banyak itikafnya. Tapi tadi hukum masjid tetap haram bagi yang junub, haram bagi yang haid. Dia itikaf sah di situ, walaupun tidur itikaf sah. Asal sudah diniatkan wakaf saya wakafkan ini untuk masjid sah. Ya. Tapi tadi nggak bisa dirubah lagi, alias nggak bisa dirubah jadi mungkin jadi aula atau jadi kelas dan ini tetap masjid sesuai sampai terus sampai anak cucunya nggak bisa merubah itu. Nggak bisa akhirnya ini rumah mau dilemparkan hanya masjid digusur, nggak bisa. Sudah dia kalau sudah tentukan ini masjid selesai. Ya, nah itu yang dalam hal ini ditarik itu banyak di masa Syekh Abu Sa'id. Kenapa? Karena orang-orangnya senang itikaf. Ngambil hadis Nabi, seseorang yang hatinya bertakluk kuat dengan masjid. Kalau Jumat ya masjid yang besar. Tapi untuk biar sering itikaf, dia bikin masjid di tanah lapang punya dia, di kosong di masjid situ. Tidak ada syarat masjid harus besar atau masjid harus diadakan Jumatan, tidak ada syarat seperti itu. Ya. Nah, ini seperti inilah orang yang mereka ini hatinya itu bersambung dengan masjid. Termasuk demikian, termasuk yang itu orang yang memikirkan bagaimana masjid itu mampu. Pikirannya itu bagaimana kegiatan-kegiatan positif di masjid. Bukan cuma orang sholat saja, tapi orang yang sholat ngerti sholat. Karena banyak orang sholat tak ngerti sholat. Sehingga yang paling berhak belajar agama ya yang di masjid, karena mereka ibadah di sini. Dan itulah banyak pengajar-pengajar di masjid juga seperti itu. Nanti merubah di sini. Berapa disebutkan di zaman Nabi itu ngatur perang itu di Masjid Nabawi, atau strategi perang itu di Masjid Nabawi. Karena ibadah, perang ibadah. Sehingga dalam hal ini menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, pusat kegiatan rohani itu sangat-sangat penting. Dan orang yang perhatikan itu masuk kepada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya berkaitan erat dengan
Kemudian apakah seseorang yang berjamaah di rumah itu masuk kategori apa makruh atau apa? Tidak. Kalau dia ada alasan, memang menghidupkan berjamaah itu fardu kifayah. Kalau satu masjid itu gak ada yang ada, minimal 2 orang gak ada, maka laki-laki balik sekitar masjid kena dosa. Kenapa? Karena ditartib al-jamaah, karena mereka meninggalkan berjamaah. Ya, karena mereka meninggalkan berjamaah. Syukur-syukur berkat adanya 2 orang, satu imam, satu makmum, yang lain gak dosa. Tapi pahala satu kampung itu diambil 2 orang ini. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihimul jama'ah illa istahwadha 'alaihim syaitan." Tidaklah berada 3 orang laki-laki dewasa dalam suatu kampung, kemudian 3 ini tidak ada yang mengerjakan berjamaah, masing-masing sholatnya. Cuma ada 3, kecuali kampung itu pasti dikuasai oleh syaitan. Pasti dikuasai oleh syaitan. Ini 3, ya apa kalau puluhan laki-laki dewasa, tidak ada sedikit pun yang tergerak untuk lakukan jamaah. Jadi banyak kita perhatikan fenomena orang gemar bangun musola, bangun masjid, tapi sepi. Istilahnya kadang-kadang 5 waktu itu yang ramai cuma maghrib isya, sisanya tidak ada. Yang seperti ini dosa bagi orang sekitar. Bangun musola, bangun masjid, sabar, dimakmurkannya wajib. Makmurkan itu harus minimal 5 waktu itu ada yang berjamaah, 2 orang aja. Dari sinilah sebagian orang itu ngambil opsi ngambil kaumnya, karena yang penting ada yang menghidupkan. Itu pun ada kalau kaumnya cuma sendiri, dia ada, dia di koma, dia sholat sendiri, yang kasihan. Terus mana yang lain? Masih dalam hal ini silahkan bangun, tapi resikonya harus menghidupkan. Dan orang bangun aja ditinggal. Bahkan kadang-kadang terlalu dekat antara musola dengan musola, terlalu dekat. Akhirnya yang sini cuma 2, yang sini 2 juga. Intinya bangun sesuatu itu harus dipikir dulu. Oh ini kayaknya sudah ada dan kalau tak usah bangun sudah. Ini ada dana usah. Dana untuk yang lain. Kenapa? Karena tujuan berjamaah itu biar bersatu. Dan kalau umpama kecil-kecil jamaah yang tapi kita jadi sedikit-sedikit, itu bukan bersatu. Akhirnya masing-masing harus sholat saya, harus sama seperti pengajian. Ini berdekatan sholat, tempatnya bisa berdekatan. Ada seorang guru di sini juga mengajar, di sini mengajar. Kemudian dia kerepotan, misalnya milih satu aja, karena memang nggak bisa dua-duanya. Ini yang kosong nggak mau sih. Harusnya kalau dia menuntut ilmu, di mana saja ada pengajian, dia sudah pergi ke. Enggak, kalau nggak di musola saya nggak hadir. Kalau di masjid saya nggak hadir pengajian. Kalau jauh nggak apa-apa. Atau di masjid dia sudah ada pengajian silakan. Ini berdekatan. Dan ini namanya ego ya. Istilahnya lebih mementingkan punya dia. Padahal rumah Allah itu semuanya sama. Semuanya sama. Artinya dia tidak membedakan. Beda kalau dia mengurus lain. Ini istilahnya kalau nggak di situ saya nggak mau. Ini tidak boleh. Masukin semua istilahnya apapun yang namanya masjid silahkan kita makmurkan, kita makmurkan.
Kemudian warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dua orang yang cinta mencintai karena Allah, artinya hanya mengharap ridho Allah, bukan ada tujuan duniawi. Ada kadang-kadang teman bisnis, ya. Kenapa? Ya sama-sama kerja di sini, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme. Ada yang teman politik, pas politik aja berteman. Kenapa? Karena yang dukung sama, ya, isinya sama. Itu berteman, tapi bukan karena Allah. Ada yang berteman karena nyaman, sama-sama senang maksiat juga berteman karena maksiat. Ada yang berteman karena senang hiburan, berteman karena tadi sama-sama senang hiburan, berkumpulnya karena itu. Tapi itu semua bisa berbahaya. Saya nggak bilang pasti, bisa berbahaya di akhirat. Kenapa? Karena tidak didasari dengan cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Para orang-orang yang berteman, orang-orang yang akrab di dunia, pada hari itu hari akhirat nanti saling bermusuhan, illa al-muttaqin, kecuali mereka-mereka yang mendasari pertemanannya dengan takwa. Apa artinya dengan takwa di sini? Ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Istilahnya itu, kalau saya berbuat baik dia cocok, kalau saya berbuat buruk taklid, tinggalkan atau tinggalkan. Tinggalkan itu, kalau nggak tinggalkan kau. Jarang kayak gitu. Ada mengatakan kalau asal kita semani muafiqun, dan sungguh sangat jarang di zaman ini orang yang cocok dengan Anda ketika Anda berbuat baik, membantu Anda kalau Anda berbuat baik. Tapi pas Anda berbuat buruk, dia meninggalkan Anda atau Anda meninggalkan berbuat buruk itu. Jangan kayak gitu. Bahkan yang ada sekarang, bis yang penting dia nggak senang gaji saya, nggak apa-apa bis. Didiamkan aja dia. Ketika ngomongin orang didiamin aja. Kenapa? Jaga hati teman, Ustaz. Jaga hati teman. Itu ada maksiat. Ya, pas temannya maksiat didiamin aja, kenapa? Ditegur nanti dia marah, gak enak. Banyak kan seperti itu, gak enak sama. Tapi justru yang itu yang bikin Anda repot di akhir di sini. Kenapa? Karena dia ketika nanti dituntut akan suatu dosa, dia bilang, ya Allah bukan sendiri. Waktu masa juga sendiri, ada fulan yang dengar saya, yang lihat saya, maka tolong dibagi itu dosa dengan dia. Ini ngomongin teman saya. Itulah jadi permusuhan. Dia bilang saya tidak sendiri, masih ada. Teman saya juga lihat, tapi dia tidak tegur. Nah, itu apa penyakitnya berteman kalau nggak dasar dengan ridho Allah. Nah, orang yang dia, dua orang ini saling cinta karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, tafarraqa alaihi, mereka berpisah juga karena Allah. Artinya ketika ada maksiat, temannya ini ditegur gak bisa, sudah wassalam. Itu namanya berpisah karena Allah. Karena itulah jarang yang demikian jarang. Contoh ya, contoh apa namanya dalam suatu hadis Nabi Muhammad bersabda, min awsaqi uraniba, termasuk daripada paling kuatnya tingkatan keimanan, ikatan keimanan seseorang. Apa itu? Al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Jadi jangan dikira benci itu maksiat terus, tidak. Ada kan yang benci itu ibadah. Benci itu ibadah. Kenapa? Kalau dasarnya karena Allah. Orang yang cinta karena Allah pasti benci karena Allah. Orang yang cinta ketaatan pasti benci maksiat. Orang yang cinta ahli taat pasti dia akan benci ahli maksiat. Mau gak Pak? Gak mau besok saya cinta semua manusia. Tetap ini namanya gak punya prinsip. Harus ada prinsip. Orang yang cinta keadilan pasti benci kedoliman, pasti. Orang yang cinta orang yang adil pasti benci dengan orang yang dolim, pasti. Tidak mungkin ia semua cinta ya, karena dua hal ini berbeda. Orang yang cinta ahli surga pasti gak senang di neraka. Tapi tadi ya, jadi kebencian Anda itu karena Allah, bukan karena orang. Kalau karena orangnya, sumpah orang yang Anda benci karena maksiat ini bertobat, tapi Anda masih benci, sudah kalau benci, usut repot mau dicabut, nah, berarti itu benci bukan karena Allah, karena nafsu. Itu benci Anda karena nafsu Anda, bukan karena Allah. Kadang-kadang syaitan membantu itu, oh itu bohongan itu, ria aja itu. Pasti menjadi ibadah dia harus Anda rubah benci Anda menjadi cinta. Nah, sehingga dalam hal ini dua orang yang saling cinta karena Allah, contoh antara ulama, murid kepada guru, itu termasuk cinta karena Allah. Saya cinta dengan guru saya, kenapa? Berkat beliau saya kenal Allah. Yang guru juga sama, guru yang cinta murid, cinta karena Allah. Ini kalau nggak ada murid, saya nggak bisa ngajarkan. Itulah saya cinta dia, karena dia mau menerima ilmu dari saya. Jadi yang saya di sini. Cinta orang tua, cinta karena Allah. Kenapa? Karena dengan adanya orang tua, dia bisa ada di dunia ini. Dengan adanya mereka, dia bisa tercukupi nafkahnya, pakaiannya, mulai kecil diasuh. Cinta kepada orang tua, cinta kepada Allah. Bahkan cinta kepada pasangan, cinta kepada istri. Kenapa? Dia membantu saya dalam ketaatan, mencegah saya dari berbuat maksiat. Dengan adanya istri, saya bisa tenang hati saya. Ini cinta karena Allah ini maksudnya. Tergantung kita yang apa olahnya. Ya. Saya cinta dengan orang-orang yang bergerak di majelis taklim karena mereka ini dicintai oleh Allah. Itu cinta karena Allah. Tapi ketika orang-orang itu sudah melepas dari tersebut, berbelok, bahkan oleh kemaksiatan, nah Anda harus berubah haluan jadi benci karena Allah. Benci karena Allah ini repot, tapi itu tuntutan. Tapi tadi ya, ketika kita melihat dia maksiat, kalau maksiatnya dulu-dulu gak usah diingat itu maksiat dia, bisa jadi dia tobat. Sekarang dia maksiat, saya benci sekarang. Besok saya tahu enggak, besok dia tobat. Itu namanya benci karena Allah. Nah, kemudian wa rajulun bi'akum ra'atun, seseorang yang diajak oleh perempuan datu mansibin yang memiliki kedudukan, entah majikannya, entah di masyarakat ini perempuan, termasuk perempuan yang punya keturunan bagus, yang tinggi, wajah dan cantik. Dua hal yang banyak dicari oleh laki-laki pada perempuan, dua hal ini. Apa itu? Dia cantik, dan yang kedua dia punya strata di kedudukan, entah itu punya kerja yang bagus, mapan hidupnya, atau mungkin keturunan yang baik. Dua ini ya, karena itulah biasanya istilahnya cinta pandangan pertama. Kenapa pertama? Itu wajahnya, itu wajahnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Yu'tul mar'ata
perempuan itu biasanya dinikahi lagi, dicari oleh lelaki itu karena apa? Jamaliha, karena cantiknya, wamaliha, karena duitnya, sugih ini perempuan. Yang ketiga, wanasabiha, karena nasabnya, kedudukannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Dan Nabi ngasih tips, ngasih arahan, fadfar bidzati din, wahai laki, pilihlah engkau yang agamanya baik. Karena memang nyari yang empat kumpul semua sulit, empat-empatnya ada ini sulit, ya. Tapi kalau seumpama ada empat masing-masing punya satu, ya pilih bidzati din. Taribat yada, kalau tidak kau nyesel. Kalau kau gak pilih yang agamanya baik, kau nyesel, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya, kata ulama, kalau milih yang agama, maka yang tidak itu akan ikut. Keberkahan harta suami itu karena doanya istri, ridhonya istri. Ya. Istri yang orangnya baik, patuh, itu akan terasa cantik di mata suaminya, terasa indah di mata suaminya. Kenapa? Karena cantik batin. Ini cantik batin. Ada seorang di Jawa itu, ya, dia punya istri itu orang paling cantik sekolah. Satu kota itu dia yang paling cantik. Dan dia bilang kepada bosnya, cuma selisih saya ini nggak pakai apa-apa, saya tidak tergerak. Loh, kenapa? Ucapannya pedas, pokoknya sehingga nggak ada lagi hasil, nggak ada lagi. Bagaimana perangai yang buruk bisa berubah daripada hal yang buruk itu nggak kelihatan lagi. Kita kan cuma lihat sekilas, dia di foto nggak bergerak, nggak ada foto mobil sendiri. Makanya katakan dalam itu kata Nabi SAW, untuk kita melihat perangainya itu tanya pada yang kenal siapa. Kalau cuma hanya lihat sepintas, ya semua orang pasti berdandan dulu untuk ngomong dirinya. Laki-laki pun sama, jadi harus tampil begitu dengan dirinya. Tapi untuk kelanjutan rumah tangga itu nggak bisa hanya melihat dohirnya, harus dilihat peranainya. Itu yang menentukan. Nah, ini seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang punya kedudukan, dia punya wajah yang rupawan, dalam keadaan sendiri dia mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini berat. Contoh mungkin sekarang jarang, bukan jarang, banyak, tapi modelnya beda. Apa itu? Kita scroll HP, ada gambar perempuan cantik, ya, tergoda sampai yang lanjut, berarti dia tergoda. Hanya dia bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ganti, tutup. Kepada Allah. Ini sekarang bukan perempuannya yang nyata, videonya, gambarnya dia, lama-lama ini, ayo lihat saya, tonton saya. Anda lihat ini akhafullah, takut kepada Allah. Nah, ini benar kata ulama, di antara 7 orang yang dapat naungan di dalam masyarakat yang paling afdol yang ini, yang paling utama yang ini. Kenapa? Karena dia menjauhi maksiat. Kalau yang lainnya mereka taat semua, cinta karena Allah, adil, itulah taat semua itu, ketaatan. Tapi ini tidak maksiat, paling berat dan paling utama. Orang bisa tiap hari baca Quran, orang bisa tiap hari berjamaah di masjid, bisa. Tapi satu harinya maksiat, apakah dia bisa? Apalagi di depan mata kamu. Dia menahan ini akhulullah, saya tahu kepada Allah.
lihat dirimu ketika sendirian. Kalau kau ingin tahu nilai kau di sisi Allah itu kayak apa, maka perhatikan diri kau waktu sendirian. Kau waktu sendirian taat atau maksiat? Kesempatan maksiat banyak, kesempatan banyak. Tapi waktu itu engkau masih taat apa terwujud oleh syaitan sampai maksiat. Di situ nilai engkau. Kalau pas ngomong gini semuanya pasti khusyuk, Pak. Khusyuk dengan jadi orang ramai malah pas dia itu kan nilai Anda. Kalau mau tahu nilai kita, lihat waktu kita sendirian, itu nilai kita. Sehingga orang yang paling besar ibadahnya yang gak maksiat, itu paling besar. Sehingga Habib bin Hafidhullah beliau mengatakan, afdhalul ta'at tarkul ma'asi, paling afdhalnya ketaatan adalah meninggalkan kemaksiatan. Paling afdal ketaatan meninggalkan kemaksiatan. Jadi sangat benar. Dan maksiat ini mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itulah yang ada maksiat. Orang enggak mengerjakan yang wajib, dia maksiat. Gak sholat maksiat, gak berbakti maksiat, gak bertaubat maksiat, dia maksiat. Dan itu kewajiban. Jadi penting, paling berat di antara amalan seorang hamba itu tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak apa-apa, cuma dia kurang amalan sunnahnya, dia kurang tahajudnya, kurang baca Qurannya, tapi nggak maksiat. Itu tinggi di situ daripada tahajud, tapi sebelum itu nonton yang gagal tahajud ya. Mending sampai tidur, gak usah bertahajud, tidur tidak maksiat. Ini repot kadang-kadang, habis pacaran tiduran sama pacarnya, jam 4 tahajud dulu ya. Mending gak usah tiduran, gak usah tahajud juga, aman. Tapi tidak, kadang-kadang pengaruh setan itu sudah apa? Nanti kan ditutup dengan amal ibadah. Nah, ini setan itu tidak apa-apa maksiat. Yang penting ibadah, istighfar sama Allah, ampuni dosa apa ya? Iya ya. Padahal jadi sudah pandangan haram itu racun, panah beracun dari iblis. Panah beracun itu ada istighfar. Bisa jadi Allah ngampuni, bisa enggak. Tapi yang pasti pengaruh racun itu ada di hati Anda. Masih terngiang waktu Anda baca Quran, masih terlintas waktu ada sholat, kadang-kadang masih sholat itu muncul lagi. Kenapa racunnya? Memang dosanya insya Allah kalau betul-betul istighfar diampuni, cuma racunnya ini nggak bisa hilang, Pak. Itu yang lain. Racunnya nggak bisa hilang. Sehingga dalam hal ini ayo ya, semangat kita dalam menjauhi maksiat harus lebih besar daripada sama kita dalam berbuat taat. Insyaallah beberapa poin selanjutnya kita bahas yang akan datang. Sebagai pada majelis mau bertanya silakan. Selain itu ada apa yang mendapat naungan? Soalnya saya pernah membaca orang ajar yang tidak menghafal alasan itu juga ada penaungan, ada tugas rumah. Kalau saya tetap setiap ada soalnya. Ya, sebagaimana permulaan minggu lalu, angka 7 ini bukan sesuatu yang harus cuma 7, tidak. 7 ini istilahnya dalam satu hadis Nabi menyebutkan 7. Yang lainnya banyak ya. Seperti ulama al-amil, ulama yang mengamalkan dan mengajarkan. Tetap naukan. Jangan naukan ya, ulama itu kalau betul-betul mengamalkan dan mengajarkan itu bisa ngasih syafaat. Nabi sabda, yashfa'u li qiyamah al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada.
Bisa menjadi syafaat di hari kiamat para nabi, para ulama, dan orang yang pakai syahid. Orang syahid itu paling pun 70 orang. Itu pun hanya keluarganya, nggak ada yang lain. Kalau ulama Ustaz tergantung derajatnya di sisi Allah. Semakin tinggi itu ulama, semakin besar hak syafaatnya. Ya, semakin besar. Sampai-sampai di antaranya ada yang syafaatnya itu untuk yang ahli hadir majelisnya. Ada yang untuk satu kotanya, walaupun nggak pernah hadir satu kota dengan mereka, sekotanya dapat syafaatnya karena tingginya derajatnya. Bahkan ada yang dia diberi syafaat semua muslim yang hidup di masanya. Semua muslim yang hidup di masa beliau dapat syafaat beliau. Seperti dalam biografi Syekh Muhammad bin Sa'id Abdullah bin Sa'id itu derajatnya sebesar itu. Bahkan ada yang ini ulama nggak ada ngajar, nggak ada majelis, tapi derajatnya tinggi sampai syafaatnya itu melebihi jumlah dunia, melebihi jumlah manusia di dunia. Di antaranya siapa? Yaitu Imam Uwais Al-Qarni, yang Nabi sendiri menyebutkan nanti ketika orang-orang di masa dia, masa Uwais ini masuk surga, bulan masuk. Uwais mau masuk, Uwais belum, tunggu dulu, kasih syafaat dulu, jangan masuk dulu. Maka Nabi mengatakan fayashfa'u kamitsli rohi'ah wa mudhar. Maka Imam Uwais ini kasih syafaat sebanyak orang anak cucunya Robi'ah dan Mudhar. Mudhar itu kakeknya Nabi yang ke-18 19. Robi'ah itu saudaranya Mudhar. Semua anak cucunya sampai hari kiamat. Sejumlah itu bukan anaknya, sejumlah itu dapat di syafaatnya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu bukan ratusan juta lagi, miliaran. Bahkan bisa puluhan miliar kalau sampai hari kiamat. Di bumi nggak sampai 10 jumlah manusia, paling kenapa 7? Ini puluhan miliar. Siapa beliau? Bukan yang punya majelis. Nggak ada majelis alimnya, nggak ada. Nggak dikenal, bahkan dia bilang di kampungnya. Tapi nilainya di situ tinggi. Kenapa? Ada amal batin di situ. Dia punya amal batin. Itu yang bikin dia cepat. Bikin dia cepat sampai pada Allah di situ. Ngebut yang lain mengayuh sepeda dia ngebut. Ini mereka. Sampai Nabi kenal beliau, dalam nggak pernah ketemu Nabi. Hidup di masa Nabi tidak pernah ketemu Nabi. Kenapa? Punya ibu yang lumpuh. Dia lebih memilih berbakti pada ibunya daripada ke Madinah menemui Rasul. Karena kewajiban. Sampai jadi sahabat, dan itu sahabat beliau. Tapi kata ulama beliau paling afdolnya tabi'in. Paling afdol tabi'in sedang bersolat. Nah, seperti itu. Yang lain saya pernah membaca bahwa
Saudara, yang memang tadi ya, di selain 7 golongan tersebut masih banyak. Diantaranya tadi membaca Al-Ikhlas tiap hari 10. Ya. Nah, kemudian dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka hubba, ya Allah, aku minta kepada Engkau cinta kepada. Aku minta kepada Engkau cinta kepada. Kalau sudah cinta kepada Allah, otomatis semua kegiatan dia diarahkan ke Allah. Karena kalau cinta seseorang, dia akan berusaha bagaimana menyenangkan orang yang cintai. Orang yang cinta Allah pasti berusaha kayak apa biar Allah ridho, walaupun yang lain gak ridho. Ya, datang ke acara nganten, ada elektronnya. Ini Allah gak ridho di sini. Jadi kalau saya gak datang, orang-orang gak ridho saya, gak ngurus. Antara ridho Allah apa ridho orang. Jadi kalau saya gak hadir, dicari mana kan aku udah gak datang. Ridho orang. Tapi kalau saya kesini, gak ridho, kayak apa? Nah disitu kan pujian ada. Betul gak cinta sama Allah? Betul gak cinta sama Allah? Disitu ujiannya. Ketika ada yang datang, ini kalau saya nggak hadir, orang-orang akan berpaling dari saya. Orang ini nggak bisa pernah hadir. Tapi kalau saya hadir, Allah berpaling dari saya. Karena Anda tahu ini nggak boleh. Ada videonya nggak boleh. Ada yang buka aurat nggak boleh. Kayak apa ya? Jadi di sini Anda diuji imannya di situ. Dia jadi contoh ya, contoh. Banyak contohnya. Karena itulah biasanya orang yang dia cinta kepada Allah benar-benar, ya itu dijauhi orang-orang yang jauh dari Allah. Dia akan dijauhi orang-orang yang jauh dari Allah dan didekati orang-orang yang dekat kepada Allah pasti. Karena circle itu ada. Orang itu pasti nyaman dengan circle-nya. Orang itu akan nyaman dengan circle-nya. Kalau circle surga, gak jauh-jauh, walaupun gak pernah ketemu, akrab juga. Anda kalau ketemu orang-orang yang senang pengajian, hadir di pengajian, pasti muncul di orang yang senang pengajian itu muncul. Ketika Anda mau ketemu orang-orang yang ahlinya yang joget, yang datang di tempat-tempat seperti itu, muncul mereka. Circle itu seperti itu. Dan bersyukur kita ketika kita ada kecintaan ke orang yang demikian. Ya, bersyukur. Jadi dalam hal ini hubab di sini. Sehingga nyambungnya nanti kalau sudah kita cinta kepada Allah, maka akan merembet wa hubban yuhibbu. Dan aku minta kepada Engkau ya Allah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Engkau. Cinta pada ulama, kepada aulia, yang mereka ini cinta kepada Allah. Karena cinta dengan mereka, tanda kita kumpul dengan mereka nanti. Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bersyukur kalau kita ini cinta dengan orang yang cinta sama Allah, karena pasti kumpul dengan mereka. Jadi perlu dipupuk sebagai bukti cinta diantaranya ya, nempel foto di rumah, nempel foto. Anak-anak muda itu senang nempel foto artis Korea ini yang pembalap tinju, tempel bergerak, sudah cinta mereka. Kita jangan kalah. Kita cinta ulama, gak ada foto ulama di rumah, gak ada foto siapa di rumah. Ngomong cinta ulama, mana buktinya? Walaupun itu gak identik, tapi minimal kalau ada cinta pasti kenal. Ini gak ada kita sedikit satu ulama, nanti bagaimana bisa bilang cinta ulama? Tapi lebih hafal dia nama artis, dia lebih hafal pemain bola. Ini kan apa timpaannya nggak sesuai dengan apa yang dia kebagian cinta ulama, nggak sesuai. Terus kemudian ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila rabbik. Dan beri aku ya Allah kepada Engkau cinta amal yang bikin dekat kepada Engkau. Kalau Allah orang sudah cinta kepada Allah, pasti dia ingin mendekat.
Cara mendekat dengan banyak amal yang bikin dekat kepada Allah. Ilmu yang bikin dekat kepada Allah itu lebih bermanfaat. Ilmu yang bikin dekat kepada Allah, karena ilmu itu akan menjadikan amal. Amal ini bisa dohir, bisa batin. Dohir bisa batin. Jadi yang kita amal itu yang sekiranya bisa bikin dekat kepada Allah. Karena kita diadakan dua amal, mana ini yang lebih cepat dekat dari yang mana? Itu pilih yang manfaat orang. Ustaz, baca Quran, ya, apa kata orang? Baca Quran apa gotong royong? Kalau baca Quran pribadi ada, kalau gotong royong manfaat orang gotong royong. Benar, Ustaz, bagaimana saya baca Quran di bawah kipas angin? Enak, itu bisa khusyuk, karena sekitarnya kepingin ada kata orang. Semakin berat itu amal di nafsu, semakin baik di sisi Allah, semakin baik di sisi Allah itu. Kemudian wajah hubba ahabba ilaina minal ma'il barid ittaqwa, dan jadikanlah rasa cinta kepada Engkau lebih kami cintai daripada cintanya, rindunya orang yang kehausan dengan air yang dingin. Sampai pas haus, ya, bayangkan air dingin aja sudah ngil-ngil, belum dia. Itu cinta betul itu. Maka jadikanlah cintaku kepada Engkau lebih dari itu. Itu kalau sudah seperti itu mustahil fikir yang gak lepas dari itu. Kenapa? Karena sudah cinta mati. Jadi dia gak peduli orang. Yang penting orang itu sesuai dengan Allah Ta'ala. Gak sesuai dengan dia dianggap dia gak peduli. Mau dianggap model ini, dianggap apa namanya kaku, dianggap kuat dan macam-macam. Yang penting Allah itu selesai. Sehingga apa kata guru-guru kita itu, jadikan pedoman hidup itu banyak. Cari ridho Allah dan bersanding dengan Rasulullah, selesai urusan. Cari ridho Allah dan upaya biar bersanding dengan Rasulullah, itu yang hidup. Kalau sudah dua itu Anda jadikan orientasi, maka hidup Anda akan lurus. Banyak orang itu ingin fulan yang pacaran fulan ridho saya, fulan ridho saya. Ingat kata ulama, ridho nas goyatul latudron. Nyari ridho manusia itu tujuannya gak mungkin tercapai. Si A ada ridhoi, yang B gak ridho. Ini cari ridho B yang A gak ridho, sampai kapan hidup ini? Gak bisa kita bikin ridho semua orang. Tapi kalau sudah Allah ridho, maka akan muncul dengan sendirinya orang-orang yang Allah ridhoi dan dia akan senang ada. Dan akan tersisih dengan sendiri walaupun keluarga, walaupun tetangga dekat. Orang-orang yang akan senang ridho Allah tersisih. Alhamdulillah. Dengan ini kita bisa memilah, Allah yang memilah sendiri. Yang dekat Allah mendekat, yang jauh dari Allah jauh. Itu hidup-hidupan kita gak bisa Pak. Nyari ridho semua orang gak bisa. Tapi kalau Anda cari ridho Allah, cari bahagianya atau senangnya Rasul kepada Anda, itu sudah berikan. Maka Anda akan tersesat. Anda akan tersesat. Maaf Bu, saya pernah mendengar itu doa beliau tadi itu doa Nabi Daud tapi tidak dimasukkan di Al-Quran. Betul itu? Iya Pak. Itu yang doa beliau tadi itu doa Nabi Daud tapi tidak dicatatkan di Al-Quran. Betul? Iya, dan di Al-Quran. Itu katanya ada kata kenalan itu doa Nabi Daud tapi tidak dicatatkan di Al-Quran. Oh iya, memang bukan Quran. Kalau nggak salah itu di hadis ada bacaan Nabi seperti itu. Jadi ada kalanya doa-doa Nabi-Nabi itu Nabi panjatkan, sehingga bisa dibilang doa Nabi Daud, iya benar. Dibilang doa Rasulullah, iya benar juga. Karena sama-sama dipanjatkan. Cuma tadi semua yang di Taurat, Injil, Zabur itu digunakan semua isinya
yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam musab-musab yang dibaca oleh Rasul tadi terdapat kitab-kitab yang lurus. Dan di sini ulama tafsir Nabi tadi semua isi kitab yang pernah turun dari Allah kepada para nabi itu semua dirangkum di Al-Quranul Karim. Semua dirangkum dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ustaz, bolehkah sholat sunat itu Ustaz digabungkan dengan sholat sunat yang lain? Ya. Sholat sunat yang punya waktu tidak boleh digabungkan dengan yang punya waktu juga. Saat saya sholat isyraq sekalian duha nggak boleh. Sholat qobliyah ya, sekaligus apa sholat yang sekinya sama waktunya. Atau saya sholat tahajud sekalian witir 2 rakaat nggak boleh, karena masing-masing punya waktu, harus dipisah. Tapi kalau yang punya waktu digabung dengan yang punya sebab, nggak apa-apa. Saya sholat qobliyah subuh sekaligus tahiyat masjid, itu masih punya sebab, nggak apa-apa. Karena qobliyah subuh itu punya waktu khusus, masuk masjid sebab khusus. Sebab dan waktu nggak apa-apa digabung. Saya sholat tahajud sekalian hajat nggak apa-apa, karena hajat punya sebab-sebab hajat. Ya. Tapi kalau waktu dan sebab nggak boleh digabung. Sama dengan fardu dengan sunnah apapun nggak boleh digabung. Al-Imam Romli mengatakan tidak apa-apa menggabungkan qobliyah dengan ba'diyah di waktu habis waktu, tapi dengan syarat satu jenis, artinya sama-sama rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isya. Ya paniatnya Ustaz, karena dia ba'diyah ya. Usul di sunnah qobliyah itu apa? Qobliyah isya wa ba'diyah taha. Saya niat qobliyah isya dan ba'diyahnya 4 rakaat. Jangan 2, nggak bisa 2. 4 rakaat. Karena 2 sholat ini sama-sama punya waktu. Cuma 1 kali takbir, sekali sama. Bisa Imam Romli mengatakan itu dalam fatwanya. Kebetulan sih bahwa sudah lama saya pernah mengajar dan itu saya praktekkan menggunakan tidak salah. Jadi misalnya Jumatan kita masuk ke masjid setelah mengajar kita masuk, kemudian setelah saya baca dari buku Abdul itu sebaiknya kita tetap langsung melaksanakan kayak masjid, sudah kayak masjid, karena menurut beliau kedudukan hukumnya lebih kuat daripada kita menjawab azan, menjawab azin. Jadi kalau saya terlambat ke masjid sudah azan gitu ya, saya masuk aja ke masjid dulu. Kalau kebanyakan yang kita lihat ini berdiri menunggu azan selesai baru mereka melaksanakan sholat sunat. Ini sudah umum saya lihat dipraktekkan, mudah-mudahan segera salah. Ini minta konfirmasi lagi kalau saudara sekali saya mempraktekkan ini kalau baca dari buku soal jawabnya Abu Hasan. Terima kasih Pak. Dalam adat kita Syafi'i, bahkan di sebagian besar yang madhab, penyimpanan dengan adat itu sangat dianjurkan. Bahkan harus seseorang itu berhenti dari amalnya yang baik ketika dengan adat. Ngajar dengan adat berhenti sampai selesai baru lanjut. Ngaji Quran adat berhenti. Ya. Kalau sholat, karena sholat adat ya bisa berhenti, lanjutkan aja. Nah, tapi kalau belum takbir, belum kita mulai sholat adat, afdolnya selesai dengan adat. Afdolnya. Dan kerjakan sholat setelah adat. Bahkan wudu itu, kalau lagi adat, jangan wudu. Nunggu adat selesai.
Tapi ketika ada, kita tidak mau mendengarkan. Yang lebih ini sibuk dengan sendirinya, masih ngobrol waktu ada. Ya, kalau TV itu dikeraskan suaranya bukan dipelankan. Itu yukhaf alaihi su'ul khotimah, khawatir wafatnya su'ul khotimah. Itu yang dikhawatir. Memang hukumnya sunnah benar, tapi berpaling dari ada, berpaling kan tadinya dia ngobrol ini itu berpaling anaknya. Istilahnya Allah ngajak dia sholat, dan mau saya ngobrol aja. Kayak seperti itu wafatnya kalau keseringan su'ul khotimah. Sehingga sampai takutnya ulama itu waktu ngaji pun di dalam kitab tibir kalau nggak salah ada membaca Quran. Itu waktu ngaji pun stop kita. Padahal ini kebaikan. Apalagi yang nggak baik. Yang kebaikan aja kita disuruh. Nanti lanjut ngajinya setelah Quran selesai. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang punya hajat banyak, maka tunggulah waktu ada. Tunggulah ini habis ada nih, Ustaz jadi doanya. Tunggulah perbanyak doa Anda ketika ada selesai. Karena waktu itu mustajab. Nah, seperti itu. Semoga kita dapat Iya. bermanfaat. Kita Amin.